Mas, kalau ular welang atau weling, Mas, kalau ular weling sama welang ada nggak anti bisanya? Apa pendapat Anda tentang corona? Nah, ini nih yang lagi rame-rame. Halo WhatsApp, Line, BBM, Facebook. Oke, balik lagi di Naja TV. Sekarang ini kemarin tuh saya bikin ya apa ya? Ya pemberitahuan atau postingan itu mulai dari Instagram, Facebook dan lain-lain. Sampai ke WhatsApp juga. Itu bebas bertanya. Kalian mau nanya tentang apapun, mulai dari hal negatif sampai hal positif, mau dari yang bermanfaat sampai nggak bermanfaat, itu silahkan mau ditanya apa saja, mau tentang seputar hewan dan lain-lain. Nah, ini saya udah ngerangkum beberapa pertanyaan yang mungkin dari yang nggak apa ya namanya, dari yang nggak bermanfaat lah, yang nggak patut ditanyakan sampai yang patut ditanyakan. Ini kita mulai dari, nah ini ada Reza Krispiana. Nah, ini tuh dia nanya gimana caranya jinakin musang hasil tangkapan alam. Jadi gini, cara untuk menjinakkan musang atau yang hasil tangkapan alam ya, musang yang hasil tangkapan alam itu asalkan kita rajin di handling, terus banyak pengenalan, apalagi mamalia, untuk tingkat pendekatan antara kita dengan hewan itu lebih cepat ya, karena mamalia itu otaknya lebih besar dibandingkan reptil gitu. Terus ya sering diajak main, sering di handling juga, nanti juga lama-lama antang kok gitu. Tapi ada juga kalau misalkan yang udah besar, untuk yang udah besar ya, yang size dewasa itu mungkin agak lama dibandingkan baby ya. Kalau misalkan ukuran baby sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulanan itu masih tergolong bisa cepat lah. Kalau untuk dewasa kemungkinan agak lama begitu. Terus kalau bisa jangan menangkap dari alam lah, cari aja. Sekarang kan ada tuh forum jual belinya, kalian bisa beli di situ, itu hasil ternakan semua. Jadi jangan menangkap hewan langsung dari alamnya. Terus ini ada yang via WhatsApp juga nanya, berapa kali digigit king cobra? Berapa kali digigit king cobra? Itu saya pertama digigit tahun 2000 berapa ya? 2017 itu kalau nggak salah, 2017. Tercatat sampai yang terakhir ini itu sekitar antara 8 kali itu kalau nggak salah ya. Entah 8 kali, entah 10 kali gitu. Pokoknya total gigitan venom itu saya itu sekitar 12 kali. Itu pun yang masuk rumah sakit cuma 2, karena yang paling fatal di sini sama king cobra, sama yang ditunjuk di sini sama cobra. Terus kalau misalkan nanya, kok lu masih bisa selamat? Nah, faktor keselamatan itu ada di diri kita masing-masing. Yang pertama, asal jangan telat penanganan pertama. Yang kedua, bawa ke rumah sakit. Mungkin untuk gigitan Elapidae itu ada yang namanya dry bite. Dry bite itu gigitan kering atau gigitan kosong. Tapi mau itu gigitan kosong, mau itu gigitan basah, tetap kalian harus hati-hati dan jangan sepelekan lah. Karena gigitan ular venom itu bukan main-main. Jadi jawabannya sekitar 8 kalian kurang lebih. Yang terakhir di sini. Terus ini pertanyaan yang menurut saya nggak penting juga. Kapan saya punya pacar? Nah, mau situ mau punya pacar, mau situ cepet nikah, saya makan emang nggak tahu gitu ya. Itu mah carilah masing-masing, usaha masing-masing. Rezeki, kematian, kesehatan, terus ya pasangan itu Allah yang ngasih. Cuman usahanya dari kalian masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan nanya kapan saya punya pacar, saya nggak tahu, itu mah terserah kalian lah gitu. Terserah lu juga, derita lu. Oke, mungkin ini selanjutnya, next. Dari Ros Atpaja. Ini anak MLJ ya. Gimana kabar adek lu, Bang? Udah dieksekusi belum? Adek gua yang mana dulu nih? Ingat,
Patut kalian ketahui, adik gua ada 3. Yang pertama di sini dia kelas 3 SMA mau lanjut ke universitas. Yang kedua ada di Garut, itu cewek juga, itu masih SD. Yang terakhir yang cowok nih, ini paling kecil, umurnya baru berapa bulan? 1 tahun lebih berapa bulan, karena beda 3 bulan aman aja. Jadi ini gua nggak tahu ini adik-adik yang mana dulu nih, kemungkinan ada adik-adik yang lain. Cuman gua tahu, gua paham. Yang dia tuju itu. Kalau itu belum dieksekusi, nanti dieksekusinya. Terus ini ada yang nanya juga dari komentar YouTube ya. Mas, kalau ular welang atau weling, Mas, kalau ular weling sama welang ada nggak antibisanya? Ada. Nih antibisanya ini. Nah ini antibisanya. Ini adalah Biosef Polypalen ya. Nah Biosef Polypalen ini itu khusus menangani, sebenarnya ini untuk menangani 3 jenis ular ya. 3 jenis ular. Itu mana ya? Nah, pokoknya ini 3 jenis ular. Itu yang pertama ada Rhodostoma atau ular tanah, yang kedua ada Najas Putatri atau kobra Jawa, yang ketiga ada Bungarus fasciatus, ular welang. Nah sebenarnya gini, mau welang mau weling itu kalau kalian ke rumah sakit pasti dikasihnya ini nih, Biosef. Ini menangkal 3 gigitan ular sebenarnya untuk di Indonesia. Jadi kalau untuk king cobra itu belum ada serumnya. Nah, cuman kalau kalian digigit ular welang, ada tukang kekok iklan di endorse kayaknya. Lanjut. Jadi ini ada Biosef. Biosef ini dia menangkal 3 jenis ular yang tadi saya bilang. Terus kalau misalkan kalian digigit ular welang atau weling, ya kalian kalau ke rumah sakit pun pasti dikasih ini gitu. Jadi kalau ada yang bilang kan weling belum ada serumnya, ya saya nggak tahu. Cuman di Indonesia cuma dikasihnya ini, pasti dikasih ini. Kamu mau digigit king cobra pun pasti dikasihnya ini. Karena untuk tingkatan king cobra kan harusnya bukan polypalen, tapi apa namanya tuh, monopalen. Nah sedangkan monopalen di Indonesia kan belum terbuat, adanya juga itu di Bali. Di Bali pun itu harus ke Thailand belinya. Ini kalau ada yang nanya digigit ular welang atau weling dikasih serumnya, ada ya, ini serumnya. Ini saya nyetok karena yang pertama saya melihara yang berbisa di rumah, yang kedua kadang saya kan datang dokter pribadi juga. Oke, itu pertanyaannya ya, itu jawabannya. Nih Biosef Polypalen, kalian ke rumah sakit aja, di Indonesia banyak kok. Cuman ada beberapa rumah sakit mungkin yang belum ada serumnya. Terus ini ada dari Julian, apa pendapat Anda tentang corona? Nah ini nih yang lagi rame-rame. Apa pendapat Anda tentang corona? Bagi gua pribadi, corona itu adalah sebuah virus. Nah virus itu sebenarnya tingkat kesembuhannya itu 97% itu tingkat kesembuhannya. Tingkat fatalnya itu 3%. Itu pun menurut teman gua dokter. Namanya dokter Mutan, nanti ya cari aja lah di YouTube, ada dokter Mutan. Itu teman gua, teman saya pribadi. Menurut gua sih tentang corona ini kebilangnya ya gimana ya, masyarakat plus 62 terutamanya itu selalu didramatisir, selalu di lebih-lebihkan. Sebenarnya itu penyakit virus biasa-biasa aja. Nah, terus dampak positif dari virus tersebut, yang pertama kita harus lebih bersih lagi. Nah jadi biasanya kalau corona itu ya membiasakan diri kalian untuk sebelum melakukan kegiatan jadi harus bersih-bersih dan lain-lain. Terus kayak melatih diri kita untuk lebih bersih lagi, lebih peka lagi sama diri sendiri. Terus ada anjuran kan untuk dari pemerintah itu lockdown. Jadi lockdown itu untuk berdiam diri di rumah untuk sementara selama 14 hari, lain liburan. Jadi kalau kalian nggak ngerti lockdown, ngajedog di imah eta itu mungkin
banyak positifnya sih adanya terjadinya corona ini. Jadi kita lebih sering di rumah bersama keluarga dan lain-lain. Yang biasanya kita sibuk untuk main, sibuk untuk bekerja dan lain-lain. Jadi kita fokus di rumah selama 14 hari, itu bagus sebenarnya. Ambil segi positifnya, segi negatifnya ya nggak usah diambil lah. Terus ini pertanyaan next dari sebelumnya, dari selanjutnya dari Malik. Nah, ini Sunda ya, nanti ada transitnya. Baik, nama Pak Majikan. Nah, ya nambah istri ya kemungkinan ada lah. Nggak bercanda. Itu guyonan aja. Jadi ya nggak tahu gimana nanti aja gitu itu ya jawabannya. Mungkin cukup sekian dari video kali ini. Ambil segi materi positifnya, segi negatifnya buang aja. Terus untuk masyarakat di luar sana plus 62, warga plus 62 itu jaga kesehatan, terus biasakan bersih-bersih dan lain-lain. Jaga terus kalau misalkan agak nggak enak badan sedikit, langsung cek aja ke rumah sakit ya. Jadi supaya nggak menjadi penyakit yang lebih serius. Mungkin cukup sekian di video kali ini. Jangan lupa untuk di like, di share juga, sama di subscribe. Paling jelas di subscribe karena subscribe itu gratis. Mungkin cukup sekian dari saya, Reza Rahadian. Goodbye.